Baik, tema kita pagi hari ini tentang istiqomah, ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatil akramin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin, jamaah i'tikaf Masjid Nurul Huda, Komplek Deplu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM, pengurus harian, dan juga Al-Ustaz Aliyuddin Radi, imam kita juga, dan semua yang hadir bapak maupun ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hingga masuknya waktu isyraq, kita duduk di sini mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana temanya di pagi hari ini adalah tentang istiqamah, ya. Tentang apa? Istiqamah. Baik itu keutamaannya ataupun perintahnya dan hal yang seputar istiqamah. Kita buka kajian kita mulai dari Al-Quran, surah Fussilat. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30, halaman mushafnya 480. Silahkan dibuka. 480. Dimulai dari ayat yang paling atas. Mari kita buka dulu terlebih dahulu majlis tadabbur pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan rahmat, ampunan dan keridhaan buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, luaskan rezeki kita, dan jaga diri kita dan keluarga kita serta negeri kita dari bermacam wabah, malapetaka, mara bahaya, penyakit dan hal yang tidak inginkan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita mulai baca dari ayat ke-30 Quran surah Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita tentang keutamaan istiqamah. Nah, sebelumnya mari kita pahami apa itu definisi kata atau lafaz istiqamah. Istiqamah terjemahnya konsisten, teguh pendirian. Dalam bahasa Arab arti istiqamah as-sabat ala siratin mustaqim. As-sabat ala siratin mustaqim artinya jejak konsisten di atas pendirian, mengikuti jalan yang mustaqim. Itu namanya istiqomah. Kata istiqomah dengan al-mustaqim satu akar kata. Ya, jejak lurus. Ya, itu namanya apa? Istiqomah. Nah, baik, kita dengarkan Allah berfirman memandu kita sekalian. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, qalu berikrar, qalu mengucap, mengikrarkan, mengatakan, meyakini Rabbuna Allah, Tuhan kita adalah Allah. Itu maknanya apa? Rabbuna Allah. Sekarang kata atau lafaz Rabbuna yang diterjemahkan dengan arti Tuhan, ini dari segi kata memiliki beberapa makna. Rabbuna yaitu khaliquna, pencipta kita.
Rabbuna yaitu malikuna, pemilik kita. Rabbuna artinya razikuna, yang memberikan rezeki kepada kita. Rabbuna punya arti murabbina, yang memelihara dan merawat kita. Rabbuna memiliki arti mudabbiruna, yang mengatur kehidupan kita. Ini arti Rabbunallah. Orang-orang yang berkata, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, sudah berani mengatakan, sudah berani mengikrarkan, sudah berani mengiklankan bahwa Rabbunallah, Tuhan pencipta kami adalah Allah. Rabbunallah, Tuhan pemilik jiwa raga kami adalah Allah. Rabbunallah, Tuhan pemberi rezeki kami adalah Allah. Rabbunallah, Tuhan perawat kami, pemelihara kami adalah Allah. Rabbunallah, Tuhan yang berhak mengatur kehidupan kami adalah Allah. Berkata, berikrar. Tsumastaqamu, kemudian teguh pendiriannya, konsisten pada apa yang diucapkannya. Lihat, enggak goyah, enggak mudah dibeli, enggak mudah diganti ikrarnya, ucapannya. Tsumastaqamu, kemudian beristiqamah dalam ucapannya. Ayo dengarkan kata Allah, apa balasannya? Apa hasilnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah kemudian beristiqamah? Adik-adik, assalamualaikum. Dek, assalamualaikum. Ya, apa balasannya? Tatanazzalu, turun temurun, silih berganti, tiada henti. Tuh, di terjemah Al-Quran turun Pak ya. Sebetulnya makna yang tepat bukan turun. Kalau turun itu tanzilu. Kalau tatanazzalu, turun silih berganti, tiada henti. Itu artinya apa? Tatanazzalu. Karena bahasa Arab ini timbangan katanya bertambah, ya, maka bertambah pula maknanya. Tanzilu, turun. Tatanazzalu, turun menurun, silih berganti, terus menerus. Tatanazzalu, turun temurun, silih berganti, alaihim, di atas mereka, kepada mereka, orang-orang yang qalu rabbunallah tsumastaqamu, turun silih berganti di hadapan mereka, di tengah kehidupan mereka, al malaikatu, para malaikat. Malaikat turun silih berganti, ngapain? Alla takhafu, memberikan ucapan, memberikan doa, memberikan kabar gembira. Alla takhafu, kalian gak perlu takut. Tuh, orang kalau istiqomah dalam keyakinannya, meyakini Rabbunallah tadi dengan 5 makna ya. Rabbuna apa tadi? Pencipta. Rabbuna pemilik. Rabbuna pemberi rezeki. Rabbuna pemelihara. Rabbuna pengatur. Dan istiqomah dalam ucapannya tadi tiada henti, setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap pekan, 1 bulan, sepanjang tahun. Kalau dia istiqomah, malaikat turun silih berganti untuk berikan kabar gembira. Yang pertama, alla takhafu, kalian gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu fobia, gak perlu paranoid. Tuh, wala tahzanu, dan gak perlu sedih. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah kabar gembira ini. Apa kabar gembiranya? Bil jannah, meraih surga. Allati kuntum tu'adun, yang mana kalian telah dijanjikan oleh Allah untuk meraih surga itu.
Tuh, Pak, indah ya. Coba tuh. Yang keempat, tadi yang pertama alla takhafu. Yang kedua wala tahzanu. Yang ketiga wa abshiru, terimalah bisyarah ini. Yang keempat, malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira berupa apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, Allah, malaikat, alam semesta raya, angin dan udara, air dan tumbuhan, bahkan binatang-binatang daratan maupun lautan maupun binatang udara, semua memberitahukan nahnu, kami semua adalah awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kalian, kamilah penolong kalian, kamilah teman dekat kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat nanti. Coba itu, Pak, binatang jadi wali bagi kita, angin udara penolong kita, malaikat dan makhluk Allah yang tidak kasat mata semua bersedia menjadi wali, pelindung bagi kita. Bahkan virus, bakteri, makhluk Allah yang kecil yang hanya tampak melalui mikroskop, semua mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami semua siap menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allahu akbar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di surga ini, adik-adik sekalian, kehidupan surga itu kata Allah, ini kata Allah ya, saya cuma bacain aja nih, kita harus yakini, imani. Di kehidupan surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam kehidupan surga itu nanti semua keinginan kita Allah Subhanahu wa taala berikan. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian minta, apa yang kalian mohonkan, semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Bapak Ibu, lihat ini, kenikmatan balasan bagi orang yang mau melakukan istiqamah. Allahu akbar. Baik, hal ini sebagai apa sih? Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penghormatan nih diberikan buat siapa? Buat orang-orang yang istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam keyakinan, nggak ada ragu, nggak ada goyang, nggak ada goyah, nggak ada galau. Yakin bahwa Allah lah pemilik kita, maka Allah yang lebih tahu tentang urusan kita. Yakin, berikrar bahwa Allah pencipta kita, maka kita makhluk mesti nurut apa keinginannya. Tuh, itu namanya apa? Rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian beristiqamah. Dan kalau istiqamah setiap hari, maka balasannya juga setiap hari. Subhanallah. Baik. Kemudian Allah beritahukan di antara cara mengaplikasikan istiqamah adalah ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik
Siapa ucapan orang yang lebih baik? Artinya nggak ada ucapan yang lebih bagus lagi. Dari ucapan apa? Mimman da'a, dari ucapan orang yang da'a ilallah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ucapan yang paling bagus adalah mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang untuk ngaji, ajak orang lain, tetangga, teman, sahabat, kerabat untuk berangkat ke masjid. Yuk, kita sholat berjamaah yuk. Yuk, di Masjid Nur Huda ada pengajian, yuk, ikut yuk. Cuma gitu doang tuh, Pak. Cuma gitu doang. Itu adalah ucapan yang terbaik yang tidak ada tandingannya. Ucapan yang lain semua lewat. Ucapan yang terbaik itu dalam rangka aplikasi istiqomah diri adalah mengajak orang kembali kepada Allah. Dan berikutnya adalah wa amila salihan, dan mengajak diri sendiri, mengajak orang lain untuk beramal yang saleh, melakukan perbuatan yang saleh. Asal makna saleh itu, Pak, bukan hanya kebaikan. Asal makna saleh itu bukan kebaikan. Arti saleh itu cocok, arti saleh itu sesuai, arti saleh itu sejalan. Dengan siapa? Dengan apa sejalan? Dengan apa sesuai? Dengan apa cocok? Dengan kehendak zat yang memerintahkan kita untuk beramal saleh. Tuh, jadi amal saleh itu bahasa simpelnya amal perbuatan yang sejalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keinginan Allah itu terangkum dalam Al-Qur'anil Karim. Karena Al-Qur'an merupakan refleksi dari iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang beramal saleh, beramal, berbuat, berucap, bersikap, bertindak sejalan dengan keinginan Allah yang dipandu, yang terangkum dalam Al-Qur'an, maka itulah orang yang disebut dengan beramal saleh. Maka ucapan atau orang yang lebih baik ucapannya, yang ucapannya nggak ada tandingannya, adalah orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah dan mau melaksanakan amal yang sesuai dengan keinginan Allah. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sungguh diriku ini adalah bagian dari golongan orang-orang muslim. Tapi nggak pakai embel-embel. Jangan muslim NU, muslim Muhammadiyah. Ya, saya muslim NU. Jadi Pak, sebagian daerah di Madura tuh kalau orang mau kenalan, ya, assalamualaikum, oh Anda muslim. Siapa nama Anda? Fulan bin Fulan. Agama Anda? Islam. Islam apa? Ada Islam apanya? Islam NU atau Muhammadiyah? Kalau Islamnya enggak NU, dianggap bukan orang Islam. Subhanallah. Itu di sebagian daerah Madura kayak gitu, Pak. Ya, pola pikirnya seperti itu. Nah, ini tidak ada embel-embel. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata, sungguh diriku bahagian dari orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti muslim itu berpasrah diri kepada Allah. Pasrah jiwa, pasrah raga, pasrah aturannya, hanya mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih memberikan definisi seorang muslim sejati, profil muslim sejati dengan sebuah sabdanya, al muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu siapa sih? Muslim sejati adalah yang mana orang-orang Islam di sekelilingnya selamat dari gangguan ucapannya dan gangguan tangan kotornya. Itu namanya siapa? Muslim sejati. Au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, lanjutannya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah
idfa billati hiya ahsan. Dan ingat, yang namanya kebaikan dan kejahatan itu tidak pernah bisa sama. Wala tastawi, dan tidaklah sama. Al hasanatu kebaikan, wala sayyi'ah, dan tidak sama juga dengan kejahatan. Jadi makanya kejahatan mesti dibalas dengan kebaikan. Kenapa? Karena nggak sama tuh antara kebaikan dengan kejahatan. Maka Allah perintahkan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Coba itu. Bukan lagi dibalas dengan kebaikan, tapi bukan hanya dibalas dengan kebaikan, tapi diperintahkan Allah untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Coba. Dahsyatnya Islam. Allahu Akbar. Orang berbuat jahat sama kita, Allah perintahkan balas dengan yang lebih baik, kebaikan yang lebih lagi. Allah, bukan kejahatan dibalas kejahatan, bukan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Kenapa? Karena la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Perbuatan baik dengan kejahatan enggak bisa sama. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga orang yang ada antara kamu dengan dia adawah, ada saat kita dengan orang itu permusuhan. Tolak permusuhan ini, balas kejahatannya dengan kebaikan. Ukurannya bagaimana? Sebisanya sampai itu orang yang musuhin kita menjadi teman yang setia. Masya Allah. Ukuran balasnya itu apa? Dengan kebaikan yang berbuah nantinya orang tersebut yang asalnya musuhin kita menjadi teman setia bagi kita. Allahu Akbar. Sekali. Ringan berat. Coba Pak, orang yang berbuat jahat sama kita, Allah perintahkan balas dengan kebaikan yang lebih dan cara yang lebih baik. Subhanallah, indahnya ajaran Islam ya. Ukuran bagaimana? Sekiranya orang itu ada permusuhan sama kita, karena kita balas dengan kebaikan dan kebaikan yang lebih dari yang dia berikan kejahatannya, orang tersebut berubah ya, dari musuhin kita jadi teman setia bagi kita. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Baik, tapi Allah beritahukan ya, ini memang berat, ini bukan ringan. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tapi melaksanakan istiqomah itu, kemudian mengajak orang kepada Allah, kemudian beramal saleh, ajak orang untuk beramal saleh, berikutnya membalas kejahatan orang dengan cara yang lebih baik lagi, sampai-sampai usahakan orang yang musuhin kita menjadi teman setia. Ini kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan itu semua tidak dianugerahkan, tidak dapat diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ini nih, sabarnya ini yang perlu ya. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan orang yang bisa mengamalkan hal itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang begitu besar. Masya Allah. Inilah balasan dari orang yang istiqamah dalam ucapan, istiqamah dalam sikap dan tindakan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita mampu melaksanakan istiqamah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya
kita pindah suratnya masih tentang istiqomah, keutamaan istiqomah. Apa yang dapat diraih dari istiqomah? Kita buka Quran suratul Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-13 dan 14. Ini di halaman mushafnya halaman 503. 503. Baik. Oh, di sana itu ya. Baik. Di mushafnya 504. Kalau di mushaf saya 503. Ayat 3 alinea dari bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Subhanallah. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, pencipta kita adalah Allah, pemilik kita adalah Allah, pemelihara kita adalah Allah, pengatur hidup kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam ucapannya, konsisten dalam ucapannya, jejak dalam ucapannya, teguh pendirian dalam apa yang diucapkannya. Maka Allah beritahu apa? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka enggak perlu lagi ada rasa takut, enggak perlu lagi ada rasa sedih. Kenapa? Ulaika ashabul jannah, karena mereka itu semua adalah orang-orang yang dipastikan oleh Allah menjadi penghuni surga. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha, tinggal di surga selama-lamanya. Tinggal di surga selama-lamanya. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang pernah mereka lakukan dulu di kehidupan dunia. Tuh, kalau tadi Quran surat Fussilat yang memberitahukan balasan ini adalah ucapan para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau di sini langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan bahwa orang-orang yang berkata, berikrar Rabbunallah, kemudian istiqamah dalam ucapannya, Allah berikan jaminan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang pertama, hilang darinya, Allah hilangkan darinya rasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Yang kedua, Allah jaga, lindungi dari jangan sampai tertimpa kesedihan, walahum yahzanun. Dan yang ketiga, ulaika ashabul jannati khalidina fiha, dipastikan mereka menjadi penghuni-penghuni surga, tinggal selama-lamanya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan baik bagi apa yang telah pernah mereka perbuat dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Nah, kita pindah lagi kepada Quran suratul Jin. Suratul Jin, surah ke-72 ayat ke-16. Mungkin di mushaf Bapak halaman 573 atau 574. Bismillah. Baik, sudah ketemu. Cuma saya ingin ayat ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang pernah berlaku pada kaum jin. Sampai suratnya namanya apa? Suratul Jin. Lihat ini, coba kita bandingkan
Ayo kita evaluasi diri kita dengan jin, dengan makhluk yang bernama jin. Kita baca dari ayat pertama tentang surah jin ini. Beberapa ayat dari ayat yang bagian pertama supaya kita mengerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Bapak lihat terjemahnya aja. Saya bacakan ayatnya. Dari halaman 572 atau 573 permulaan suratul jin. Coba nanti renungkan bersama nih. Bedanya kita dengan jin itu bagaimana? Apakah kita lebih rendah dari jin ataukah lebih mulia dari jin? Bila kita merenungkan ayat-ayat ini. Bapak lihat terjemahnya. Saya baca ayat dari ayat pertama hingga ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ma'an ghadaqa. Coba renungkan ini. Allah bacakan dalam ayat ini tentang kisah makhluknya yang bernama jin. Dari kalangan jin ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Jin ada yang muslim dan ada yang tidak muslim alias kafir. Dan yang unik di ayat pertama, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita semua bahwa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada sekelompok jin yang istama'a, duduk fokus mendengarkan. Dengan apa? Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini jin pada bilang,
kami dengarkan dengan seksama, itu namanya istama'a. Dengarkan dengan seksama, kami dengar ada bacaan yang begitu ajaib, mengagumkan. Coba, jin aja karena dengerin Al-Quran dengan fokus bisa memberikan penilaian bahwa ini adalah bacaan yang begitu mengagumkan, bacaan yang amazing, bacaan yang dahsyat. Masa manusia bisa lebih rendah dari jin? Jin aja mau dengerin dengan fokus Al-Quran dibacain, ya, fokus dengerin sampai mengatakan ini bacaan betul-betul mengagumkan. Yahdi ilar rusdi, ini bacaan mampu mengantarkan, membimbing, ya, menunjukkan, memberikan petunjuk dan membimbing kemana? Ilar rusdi, kepada hal yang baik, kepada hal yang bagus, yang nilainya bagus, sempurna. Fa'amanna bihi, maka kemudian kami beriman kepada bacaan tersebut, yaitu Al-Quran. Walan nusyrika birabbina ahada, dan sungguh kami enggak akan sekali-kali berani membuat syirik, berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Subhanallah. Nah, di ayat ke-16 Allah beritahukan, wa allaw istaqamu ala tariqah, kalau saja mereka baik bangsa jin dan manusia mau istiqamah di atas jalannya Allah, ala tariqah, di atas metode yang sudah ditetapkan oleh Allah, ala tariqah, di jalan pandu Al-Quran. Lihat balasan ini, apa yang dihasilkan dari istiqamah? La asqainahum ma'an ghadaqa, pasti kami akan berikan mereka minum berupa air yang melimpah ruah. Subhanallah. Tuh, Ibu, istiqomah itu apa balasannya? Balasannya urusan air mengalir, air melimpah, makan dan minum terjamin kalau kita mau beristiqomah dalam keimanan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Baru 3 ayat, begini nikmatnya kita duduk bersama Al-Quran. Mudah-mudahan tadabbur pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah pilih kita. Pak, Bu, ini orang yang mau duduk di masjid salat berjamaah, ditambah lagi menanti waktu isyraq dengan duduk di majelis Quran, majelis ilmu, ini merupakan anugerah yang tiada terbilang. Berapa banyak orang yang tinggal di samping masjid, mendengar kumandang azan, hatinya tidak tergerak berangkat ke masjid dengan bermacam alasan. Ada orang sudah berangkat ke masjid, enggak betah lama-lama di masjid. Tuh. Ini kita semua yang pagi hari ini diberikan pertolongan oleh Allah untuk bersabar salat berjamaah, untuk duduk di masjidnya Allah, mengkaji kalam-kalamnya Allah, firman-firmannya Allah. Ini merupakan anugerah pilihan. Mudah-mudahan Allah jaga kenikmatan ini buat kita, dan Allah anugerahkan teman-teman kita, keluarga, tetangga yang belum diberikan pertolongan oleh Allah untuk beristiqomah melaksanakan perintah Allah, salat berjamaah 5 waktu, ditambah kaji hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah juga anugerahkan mereka hidayah, Allah anugerah mereka pertolongan untuk menjemput hidayah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.